Oke, teman-teman. Gimana memulai sesuatu yang sudah dimulai dari awal? Di Sungai Siak ada keramba. Tempat kita memelihara ikan. Salam hormat tak perlu lagi ditambah, karena dari tadi sudah diucapkan. Tapi saya ingin memberi apresiasi tinggi pada putri-putri pembawa tari tadi. Mungkin dengan sebuah pantun kecil. Dah. Wah, saya pikir dulu ya. Malam tiba di rumah Tuan Kadi. Gadis Melayu menari indah. Mari kita terus menjadi pelindung tua, penebar marwah. Oke, tapi saya merasa tidak adil kalau saya open mic di sini tanpa ada iringan melodi. Boleh nggak saya dapat iringan dari sahabat saya, Profesor Tommy Awoy? Tom, temenin saya di sini. Oke. Ini gitar siapa tadi ya? Oke. Silahkan improvisasi sesuka-sukanya. Kita menikmati malam indah hari ini. Tetapi ada dua sahabat saya yang tidak mungkin bersama-sama kita di rumah singgah Tuan Kadi, karena mereka tidak punya lagi rumah singgah. Dua sahabat itu malam ini kedinginan di Tesonilo karena rumah singgah mereka berganti menjadi rumah industri. Dua sahabat saya itu, yang satu namanya Domang. Yang kedua namanya Tera. Dua-duanya adalah anak angkat Jenderal Harriman. Dua gajah di hutan Teloneso. Tak mungkin bersama kita karena ada jarak ideologis. Tapi saya ingin mengucapkan puisi dengan mendengar suara batin mereka. Mereka tak mungkin menuliskan puisi. Mereka tak mungkin protes karena mereka tak punya lagi rumah singgah. Tapi Jenderal Harriman, Kapolda Riau, mampu mendengarkan suara mereka, sehingga dengan lantang sang Kapolda mengatakan, silahkan manusia menuntut haknya, tapi saya, Kapolda Riau, atas nama gajah mengucapkan protes. Doa dan Tera. Saya berupaya menyelami batin dari dua teman kecil kita itu, Domang dan Tera, yang hatinya terluka. Luka itu menuntut balas, bukan karena dendam membutuhkan alas, tapi demi yang adil memperoleh asas. Pada malam ia menuntut seluruh semesta merasa tersulut, karena yang hak tak boleh surut oleh kezaliman berturut-turut. Gariskanlah sikap hidupmu, setebal-tebal keyakinanmu, tapi asahlah ujung niatmu.
setajam-tajam mata hatimu. Karena amarah bukan lidah ular, dan kekerasan bukan jalan keluar. Maka hak tak boleh ada kesumat berakar. Salam dari Damong dan Merah. Apa yang kita alami malam ini dibaca oleh alam semesta, yang kita ucapkan dari panggung ini diterjemahkan oleh langit, dan tiba pada perasaan dua gajah di hutan lebat. Kita kirimkan persahabatan pada mereka, dan seandainya dimungkinkan dan seharusnya dimungkinkan, kehormatan harus tiba pada gajah-gajah ini. Gajah itu daur hidupnya 70 tahun. Kota Pekanbaru berusia 241 tahun. Artinya 3-4 generasi dari gajah. Dia lebih dahulu menghuni Pekanbaru sebelum saudara-saudara memperoleh KTP. Maka saya usulkan dari Tumbuh Institut bersama-sama Kapolda Riau dan masyarakat peduli lingkungan, tolong jadikan dua gajah itu sebagai warga kehormatan Pekanbaru. Buatkan kartu keluarga, taruh nama dua gajah itu di kartu keluarga Pak Kapolda sebagai simbol bahwa kita diasuh oleh satu alam, oleh satu bumi. Kita ingin itu jadi pelajaran supaya Indonesia mulai memahami etika lingkungan. Hanya melalui kecerdasan etis, bukan kecerdasan akademis, kita paham bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk yang setara dengan kita. Saya membayangkan seandainya Damong itu hamil, butuh kurang lebih antara 18 sampai 24 bulan sebelum dia melahirkan. Apa yang terjadi kalau bunyi mesin-mesin pemotong kayu berderak menuju tempat kelahiran gajah baru yang sudah dikandung selama 24 bulan? Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya menghormati rahim gajah untuk juga melahirkan generasi. Kesempatan kita terbuka hari ini. Kenapa? Kapolda mengerti apa yang disebut hak lingkungan, hak pohon untuk tetap hijau, hak rumput untuk tetap berembun di pagi hari, hak sungai untuk tetap meliuk. Semua itu adalah tata bahasa baru yang harus kita lindungi dengan ilmu pengetahuan, kita lindungi dengan regulasi, kita lindungi melalui puisi, kita lindungi melalui pantun. Jadi ini malam untuk menghormati mereka yang tersingkir karena arogansi manusia. Kita pulihkan persahabatan kita dengan alam, persahabatan kita dengan gajah, persahabatan kita dengan merpati. Hanya dengan cara itu kita boleh mengatakan kita manusia yang beradab. Malam tiba di rumah Tuan Kadi. Langit berbintang, cahaya indah. Mari bersama kita menjadi pelindung tua, penjaga marwah. Sudah kususuri sungai Siak, ia dalam dan tak beriak. Anak muda, jagalah akhlak. Katakan kepada narkoba, katakan tidak.
Malam seni di Sungai Siak, budaya Melayu penuh inspirasi. Anak muda harus menolak tindak kriminal dan intoleransi. Senja tiba di Sungai Siak, langit bersih, cahaya membayang. Kepada kekerasan katakan tidak, kepada kekasih ucapkan sayang. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih. Kawan saya Tommy, dia mendalami batin manusia melalui puisi, lirik, dan melodi. Dan ada pepatah Yunani, pepatah Latin mengatakan, "Qui bene cantat bis orat." Siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Tapi lebih dari itu, ada pepatah yang menambahkan, "Qui bene poetica bis orat." Siapa yang berpuisi, dia berdoa 2 kali. Jadi menyanyi dan berpuisi setara dengan berdoa 4 kali. Tapi itu bukan alasan saudara tinggal sholat 1 kali.